Hey guys, it's Miss Peanuts and welcome back to Peanuts TV. Ini adalah video terakhir di tahun 2022 ini dan sebagai penutup, aku akan memberitahu kalian buku-buku apa aja yang menurut aku worth to read, yang bagus banget dan sudah aku bagikan juga per kategori sama seperti tahun lalu Best Book of 2022 yang kali ini. Kategorinya juga sudah aku sediain di sini beserta judul-judulnya dan ini adalah tumpukan bukunya. Tahun 2022 ini aku baca lumayan banyak buku, sebuah perkembangan dibandingkan dengan tahun lalu yang baca 24 atau 28 buku gitu tahun lalu. Dan tahun ini aku berhasil baca 45. Saat ini aku rekamnya itu di tanggal 29 Desember. Nah, ada beberapa buku yang masih belum sempat aku selesain. Bisa jadi aku selesain juga tahun ini. Jadi jumlah 45 buku itu masih bisa bertambah lagi. Anyway, kita langsung lanjut Best Books kategori pertama. Kategori pertama adalah Best Romance of the Year, jatuh kepada Persuasion by Jane Austen. Sebenarnya ini adalah sebuah reread, jadi aku baca ulang buku ini di bulan Februari gitu ya. Aku masih suka banget, mungkin bisa dibilang salah satu favorit aku dari karyanya Jane Austen. Ini itu bercerita tentang karakter utama kita, Anne Elliot, yang terpaksa harus memutuskan hubungan dengan kekasihnya, Frederick Wentworth, karena tidak direstui sama keluarga besar dia. Keluarga besar dari Anne ini adalah seorang bangsawan dan melihat kalau si Frederick ini tidak sederajat dengan Anne. Maka berakhirlah hubungan antara keduanya. Sementara itu, Anne sempat mendapatkan lamaran beberapa kali dari beberapa pria, tetapi semuanya ditolak. 8 tahun kemudian berlalu, akhirnya Frederick dan Anne bertemu lagi. Namun keadaannya berbeda. Kali ini si Frederick pulang sebagai seorang kapten dan juga orang-orang hormat kepada dia. Sementara si Anne ini galau gitu ya, ketemu sama si Frederick yang dulu pernah dia tolak. Sekarang dia kembali, dia nggak tahu gimana cara menghadapi dia, apa yang akan terjadi. Apakah Frederick masih menaruh hati terhadap Anne, gimana endingnya? Kalian harus baca, terutama kalau misalkan kalian suka dengan karya-karya Jane Austen seperti Pride and Prejudice atau mungkin Emma, kalian harus cobain deh baca buku ini. Sebagus itu. Kategori berikutnya adalah Best Mystery Novel of this Year, jatuh kepada Real Face by Chinan Mikito. Awalnya ketika aku baca buku ini, aku sama sekali tidak menaruh ekspektasi apapun. Aku kirain ini bakal menjadi ya biasa aja bintang 3, tapi aku salah besar. Karena begitu mendekati endingnya, serunya dapet, adrenalinnya dapet. Walaupun aku berhasil nebak siapa pelakunya, tapi tetap seru banget. Ini tuh bercerita tentang karakter utama kita, Asagiri Asuka, yang melamar pekerjaan di sebuah klinik bedah kecantikan di mana dokternya ini adalah seorang jenius yang dapat mengubah wajah pasien menjadi apapun asalkan punya uang. Asagiri ini sendiri sering banget cekcok sama si dokter bedah plastik yang jenius karena sedikit tidak bermoral. Mereka bekerja di tempat yang sama. Suatu saat si Asagiri ini kayak sadar kalau si dokter bedah jenius itu sepertinya menyembunyikan sesuatu yang terkait dengan pembunuhan berantai 4 tahun yang lalu. Apakah benar pelaku dari pembunuhan berantai tersebut adalah si dokter jenius ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Pas aku baca, kita kayak berasa lagi nonton anime atau enggak lagi baca komik karena dia juga ada selipan-selipan humornya. Kategori berikutnya adalah Best Classic of the Year, jatuh kepada Gone with the Wind. Ini tuh sebenarnya bukan versi lengkap dari Gone with the Wind, karena Gone with the Wind itu kan total halamannya ada 800. Nah, yang ini tuh cuman sekitar 323 halaman dengan total 3000 kata. Ini tuh diterbitkan dari Beijing Institute of Technology Press, versi ringkasan dari novel Gone with the Wind yang asli. Dan ini tuh meskipun 300-an halaman, dia itu terbagi jadi 2 halaman. Jadi ada bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarinnya.
Jadi meskipun 300 halaman, ini berhasil aku selesain hanya dalam 1 kali duduk, saking serunya, saking kita kesel sama karakter utamanya. Dan aku invested banget pas aku baca buku ini, bercerita tentang karakter utama kita, seorang wanita yang bernama Scarlett O'Hara. Seorang wanita centil yang sangat toksik. Dia ini bakal melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Apa yang membuat aku suka dengan buku ini adalah karena aku nggak suka sama karakternya. Biasanya kalau kita nggak suka sama buku karena kita nggak suka sama karakternya, tapi ini sebaliknya, aku nggak suka karakternya, tapi aku tertarik, aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan demi mencapai tujuannya itu, meskipun dengan cara yang sangat tidak bermoral. Ya, itu adalah Gone with the Wind. Aku berencana untuk baca buku versi yang nggak ringkasan, yang 800-900 halaman. Itu udah aku beli juga bukunya. Semoga bisa aku kelarin di tahun 2023, dan semoga bisa juga gitu ya, masuk ke nominasi Best Books di akhir tahun nanti. Siapa tahu, who knows? Kategori selanjutnya adalah Best Fiction I Read This Year, yaitu jatuh kepada Cantik Itu Luka by Eka Kurniawan. Covernya bagus, dan ini juga merupakan buku kedua aku yang spine-nya berwarna gitu ya. Cantik Itu Luka bercerita tentang silsilah keluarga Dewi Ayu, dari orang tuanya Dewi Ayu sampai ke anak-anak dan juga menantu-menantunya nanti. Ceritanya ini gila banget. Setting waktunya itu ada di akhir masa kolonial. Sebenarnya mau dibilang historical fiction ini enggak termasuk gitu ya, karena ada beberapa fakta yang tidak cocok dengan kejadian yang nyata. Makanya aku masukin ke dalam kategori fiksi. Selain fiksi, dia juga ada campur sedikit dengan magical realism. Biasanya kalau aku baca magical realism, kita tuh sadar kalau ini tuh nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Dan biasanya aku butuh waktu untuk menyesuaikan apa yang normal terjadi di novel tersebut gitu kan. Tapi beda dengan Cantik Itu Luka, meskipun dia magical realism, hal yang sepertinya mustahil terjadi gitu ya. Tapi ketika baca buku ini, rasanya masuk akal. Kalian bisa bayangin, Dewi Ayu ini bangkit dari kuburannya setelah mati 21 tahun. Untuk mengungkap kutukan yang terjadi terhadap dia dan juga keluarga dia. Bangkit dari kuburannya. Itu kan nggak masuk akal teman-teman ya. Tapi ketika kalian baca buku ini, kalian lanjut baca terus, kalian akan ngerasa kalau itu masuk akal aja, masuk aja. Jadi nggak perlu waktu untuk membiasakan diri dengan logika yang terjadi di dalam buku ini. Penulisannya sendiri juga sangat blak-blakan, sangat eksplisit. Banyak juga trigger warning yang ada di buku ini. Jadi pastikan juga kalian harus cukup umur pas mau memulai buku ini. Gila banget, bukunya ini gila banget. Sempat bikin aku takut, trauma, merinding. Aku sebelum tidur juga kepikiran sama buku ini, agak ngeri gitu ya. But ya, buku yang bisa bikin efek kayak gitu menurut aku bagus banget. Ini karya pertama yang aku baca dari Eka Kurniawan, dan aku sangat penasaran dengan karya-karya lain dari beliau. Kategori berikutnya adalah Historical Fiction, jatuh kepada Laut Bercerita by Leila S. Chudori. Ini adalah buku yang aku sempet bikin reading vlog pertama aku di channel ini, dan aku enjoy banget baca bukunya. Saat aku baca buku ini pertama kali, aku nggak ngerasa ngeri gitu ya sama bukunya, tetapi pas aku baca author's note, ternyata sebagian besar bagian penyiksaan gitu ya, penyiksaan yang terjadi bukan rekayasa, benar-benar terjadi di masa lalu, adegan dimana mereka disiksa. Kalian pernah nggak sih baca buku terus kalian ngerasa meskipun itu tuh tersirat maknanya, tapi kalian paham betul apa yang ingin diceritakan sama si penulis terhadap pembaca, meskipun itu tuh tersirat ya. Itu yang terjadi ke aku ketika aku baca buku ini. Aku respect banget sama penulisnya, Leila S. Chudori, karena dia melakukan research yang banyak juga saat dia menuliskan buku ini. Ini tuh buku yang bercerita tentang perjuangan masa Orde Baru. Selain bahas soal politik, mereka juga ada bahas soal makanan, fotografi, musik, jadi lengkap paketnya. Aku mendapatkan pengalaman yang baru pas aku baca buku ini. Aku juga suka sama karakter-karakternya, terkesan nyata gitu.
The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid. Ini tuh seru banget, meskipun ada beberapa bagian yang aku kurang suka, terutama tentang karakter utama kita gitu ya, yang menurut aku sedikit terlalu lebay dan juga egois. Aku kurang suka sama karakter yang seperti itu, sampai pada akhir dia juga menurut aku sedikit egois. Tapi menurut aku ini worth to read karena seru banget perjalanan hidup dari si Evelyn Hugo yang merupakan sebuah legenda dari Hollywood gitu ya. Dia menceritakan masa lalu dia, dari dia yang dulunya miskin, kenapa bisa menjadi sampai artis papan atas yang terkenal gitu loh. Gimana perjalanan hidupnya, aku suka banget ceritanya kayak gitu, semacam biografi fiksi gitu ya. Dan ini tuh ceritanya juga glamor, aku juga suka banget sama detail-detail pakaian yang dikenakan sama si Evelyn Hugo, tentang suami-suaminya, hubungan-hubungan yang terjalin, persahabatan dia, dan juga cinta sejati dari si Evelyn sendiri. Menurut aku worth to read, worth the hype. Kategori selanjutnya adalah Best Middle Grade I Read This Year. Aku baca lumayan banyak middle grade di tahun ini, jadi aku nggak bakalan mention cuman satu buku saja karena aku bingung mau pilih yang mana. Jadi aku akan sediain beberapa judul di sini yang menurut aku worth kalian baca. Kita mulai dari yang pertama dulu. The Star Color by Jilah Battle. Aku tahu buku ini dari Kak Steffi dari channelnya Steffi Books Corner, dan aku dengar banyak banget hal-hal positif tentang buku ini. Aku tertarik juga karena covernya yang colorful. Aku juga paduin dengan sticky notes yang banyak banget gitu ya, warna-warni juga. Sama lah, ikutin sampulnya gitu dari ikan-ikannya. Meskipun buku ini adalah middle grade, tapi ada pesan yang sangat kental yang aku rasain di sini. Itu adalah mengajarkan ke kita gimana cara seseorang ini bisa menjadi dewasa setelah melewati pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Gimana cara mereka overcome trauma mereka, kesedihan mereka, dan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Setiap orang memiliki proses dan juga caranya masing-masing dalam menghadapi hal tersebut. Aku juga suka banget di sini tuh ada bahasa-bahasa talk pisin, dan juga ada kayak semacam apa yang mereka makan hari-hari, kalau anak-anak mainnya main apa, sekolahnya kayak gimana keadaannya. Ini juga dijelasin di buku ini, seru banget. Untuk ceritanya sendiri, aku lebih seneng kalau misalkan kalian sendiri yang masuk ke dalam ceritanya tanpa tahu apa-apa sebenarnya buku ini tentang apa, karena menurut aku bakal lebih enjoyable seperti itu. Pujian yang bisa aku berikan untuk buku ini adalah Disney, dimana kalian please animasikan buku The Star Color ini, please jadiin sebuah movie biar banyak orang yang tahu tentang cerita ini. Plot twistnya benar-benar bikin aku kaget gitu. Cakep. Honorable mention untuk kategori yang sama middle grade itu adalah The Vanderbickers of 141st Street by Karina Yan Glaser. Ini aku dengerin audiobooknya, dan kenapa aku ada buku fisiknya? Karena setelah dengar audiobooknya, aku langsung pesen gitu, aku PO, dan baru sampai setelah 3 bulan. Kayak perjalanan jauh banget untuk dapetin buku fisiknya. Ini bercerita tentang keluarga Vanderbickers yang terpaksa harus pindah rumah setelah tahun baru. Sementara anak-anak keluarga Vanderbickers ini kayak sudah nyaman, sudah suka banget sama kompleks perumahan mereka, dan mereka nggak terima kenapa mereka harus pindah. Nggak ada yang bisa kasih alasan khusus karena tiba-tiba landlordnya atau pemilik rumah mereka itu tidak mau memperbaharui kontrak mereka. Jadilah semua anak-anak keluarga Vanderbickers yang berjumlah 5 orang anak berusaha membuat rencana gimana cara mereka bisa menyenangkan hati landlord mereka biar mereka bisa tinggal tetap di rumah tersebut. Memang dari ceritanya itu kayak terasa simple, tapi aku beneran suka banget sama buku ini karena aku sayang banget sama anak-anaknya. Tiap anak-anak itu punya problem solving yang beda-beda, karakternya manis-manis banget, dan gimana ya, kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu kan, cara problem solving kita mungkin lebih logik gitu ya, tapi di buku ini kita jadi bisa pinjam pandangan anak-anak gimana cara mereka solve, dan menurut aku itu sweet dan lucu banget. Aku sayang banget sama anak-anaknya. So yeah, really worth to read Vanderbickers of 141st Street.
Honorable mention berikutnya untuk kategori middle grade adalah Petualangan Jack dan Piggy Natal by J.K. Rowling. Ini adalah buku yang selesai aku baca di bulan Januari yang lalu, dan aku suka banget sama buku ini karena world buildingnya bagus banget, cara penulisan istilah-istilah perumpamaan menurut aku juga relatable, dan dipikir-pikir bener juga ya. Kalau misalkan barang memiliki nasib tersebut adalah karena pemiliknya begini, dan aku bisa relate soal hal tersebut. Ini tuh bercerita tentang Jack yang kehilangan boneka favoritnya si Piggy SP gitu ya, dan di malam Natal seluruh mainan bisa bergerak kayak punya nyawa, dan mainan terbaru Jack ini punya rencana yang seru banget agar mereka bisa berpetualangan mencari Piggy kesayangan si Jack ini. Ceritanya ini bikin aku sedih karena ada beberapa part yang bikin aku terharu, beberapa part yang bikin aku sambil baca sambil lap mata gitu loh. World buildingnya juga asik banget. Aku juga suka di sini ada dikasih ilustrasi-ilustrasi yang cakep-cakep seperti ini di tiap bab. Dan sekali lagi, selain the sharp color, aku juga ngerasa kalau misalkan dianimasikan juga bakalan asik banget, cocok ditemanin untuk suasana Natal. Honorable mention berikutnya tetap di kategori yang sama, middle grade. Ini adalah Charlotte's Web by E.B. White. Ini aku dengar banyak banget juga booktuber luar yang rekomen buku ini, dan setelah aku baca, ya benar, ini memang bagus banget, dan nilai plus untuk buku ini adalah aromanya harum banget. Ini aku beli secara offline di Periplus gitu ya. Wanginya harum banget teman-teman. Ini tuh bercerita tentang seekor babi yang bernama Wilbur. Dia ini adalah babi musim semi, dan biasanya babi-babi musim semi ini akan disembelih di musim dingin nanti. Nah, Wilbur ini punya seorang sahabat, yaitu adalah seekor laba-laba yang berjanji akan menyelamatkan Wilbur saat musim dingin nanti biar dia enggak dibunuh gitu ya. Aku seneng banget dengerin cerita persahabatan dari si Wilbur dan juga si Spider ini, si Charlotte ini. Charlotte ini pinter banget dan dia juga sayang sama Wilbur. Dan aku juga suka banget sama si Wilbur yang sikapnya ini kayak polos banget. Dia juga rendah hati, enggak sombong. Aku suka banget sama duo sahabat ini. Sedih juga ya di bagian akhirnya. Ini juga cerita yang sangat sweet, sangat light. Aku ya suka banget tipe-tipe buku yang kayak gitu. Untuk penulisannya sendiri menurut aku juga seru, asik banget. Kita jadi kayak bisa ngerasain apa yang sedang terjadi terhadap karakter tersebut. Kayak misalkan si anak lagi main ayunan gitu ya. Nanti penulisannya tuh bikin seakan-akan kita kayak ikut lagi main ayunan. Kayak hebat banget, penulisannya juga bagus ya. Charlotte's Web cakep, sweet, simple, heartwarming. Honorable mention untuk di kategori yang sama, dan yang terakhir untuk bagian middle grade adalah When Marnie Was There, Kala Marnie Ada, by Joan G. Robinson. Ini tuh buku yang baru aku selesain beberapa waktu yang lalu ketika aku ikut baca barengan di klub buku Neverland Book Club, dan aku lumayan suka sama buku ini. Sebenarnya aku udah nonton filmnya dulu, tapi ketika aku baca buku ini, aku jadi bisa lebih enjoy keduanya. Nonton sama baca sama-sama seru. Punya kelebihan masing-masing gitu loh. Buku ini sendiri aku ada review singkat di video yang lalu di November Wrap Up. Jadi untuk selengkapnya bisa kalian cek di situ saja. Secara singkat aku akan kasih tahu apa perasaan aku ketika aku baca buku ini. Ada beberapa bagian di buku ini yang menurut aku bisa relate. Ada juga beberapa bagian yang bikin aku merasa kesal dengan karakter utama kita, yaitu Anna. Aku ngerasa dia ini terlalu negatif, terlalu overthinking. Di awalnya aku kayak kurang suka gitu sama karakternya. Mendekati bagian akhir ketika dia bertemu dengan sahabat-sahabat baru, keluarganya, di situ aku suka sama karakter developmentnya. Dia menjadi lebih ceria. Aku kaget dia bisa terbuka sama orang lain, dan aku suka banget di bagian akhirnya sama karakter developnya yang bikin dia menjadi lovable, menjadi dia lebih ceria, lebih anak-anak gitulah. Menurut aku buku ini mengajarkan ke kita kalau seseorang tidak bisa dewasa tanpa adanya kasih sayang, dan kita diajarkan untuk bisa lebih
terbuka terhadap hal tersebut, jangan terlalu takut gitu ya. Belajar untuk percaya sama orang lain. Menurut aku buku ini worth to read. Setelah baca mungkin kalian boleh sekalian nonton filmnya yang dianimasikan sama Studio Ghibli. Kalian bisa ngelihat perspektif yang berbeda gitu ya, antara animasi dan juga buku. Aku sendiri sih lebih menyarankan kalian baca bukunya dulu baru kalian nonton animasinya, karena nanti pas kalian nonton filmnya itu kalian bisa paham gitu apa yang sedang terjadi sama karakter utama kita, Anna, karena di bukunya ini ceritakan lengkap gitu ya apa yang di pikiran Anna, personalitinya gimana. Kita merasa kita deket banget gitu sama karakter kita. Kategori terakhir, meskipun bukan soal buku, tapi adalah my new favorite author this year, jatuh kepada Carina Yen Glaser, pengarang dari The Vanderbickers of 141st Street. Aku sempat baca 2 buku dari beliau, yaitu ya buku pertama Vanderbickers series dan juga A Duet for Home. Aku suka banget sama penulisannya. Aku seneng banget ngikutin cara dia storytelling. Aku suka banget sama karakter anak-anak yang dia tulis. Trope yang dia tulis itu selalu nggak jauh dari hewan peliharaan sama musik-musik klasik. So ya, Carina Yen Glaser, my new favorite author yang aku ketemu di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, jadi itulah judul-judul buku yang menurut aku worth to read, buku-buku yang sudah aku baca di 2022. Totalnya ini ada 11 buku yang menurut aku bagus banget dan mesti kalian baca. Jadi boleh kalian masukin ke wishlist kalian. Dan diantara judul-judul buku ini, yang mana yang sudah pernah kalian baca? Aku penasaran apakah kalian juga merekomendasikan ke pembaca-pembaca lain. Kalau iya, boleh komen di bawah apa aja judulnya. Atau kalian juga boleh bikin list sendiri berdasarkan kategori-kategori yang sudah aku suguhkan di sini. Itu aja untuk video kali ini teman-teman, video terakhir di tahun 2022 ini. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa baca lebih banyak buku yang lebih interesting lagi. Aku juga udah siapin list-listnya, mungkin di video selanjutnya gitu ya. Aku bakalan kasih tahu kalian planning aku, buku-buku apa aja yang ingin aku selesain di 2023 nanti. I can't wait to start it. Anyway, thank you untuk kalian yang sudah nonton sampai di sini. Semoga bisa menghibur dan juga membantu kalian semua. If you do feel like that, don't forget to leave a like and also subscribe to this channel if you haven't already. I'll see you guys on the next one. Happy New Year everyone. Bye bye.